Selamat malam dan selamat datang di BK Show. Hai, berjumpa lagi kita di BK Show di akhir bulan Juni ini. Dan ya, terlihat kan apa yang berbeda pada malam hari ini? Apa itu? Apa ya, Kak? Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, jadi pada saat ini saya sedang bersama dengan partner MC terbaru kita. Oke. Wih, gak dong. Ya, jadi kita mau kenalan dulu nih sama MC barunya kita. Oke. Selamat malam, nama saya Tikun. Terima kasih nih buat Ica Iya, dan tim Kak. BK Show yang memberi kepercayaan untuk saya hadir di rumah BK Show. Oke. Hah? Mungkin nanti itu pembicaraan di belakang saja ya. Oke. Kemudian ini saya malam ini di sini kita mau bicarain apa sih, Ica? Oke, malam hari ini kita mau berbicara mengenai apa yang lagi sibuk juga dipersiapkan belakangan ini, karena kita akan menyambut momen 5 tahun sekali nih, Kak. Oh, apa itu? Ya. Momen 5 tahun sekali? Apa Pemilu yo? kan? Bukan. Ini di lingkup gereja kita, yaitu pemilihan majelis. Iya, sama tidak hanya itu, Kak. Apa itu? Kita mau ngobrol juga sama kakak-kakak pelayan ternak. Oke. Dari narasumbernya saja sudah sangat menarik ya. Iya. Tapi tunggu dulu, Ica. Ada lagi yang lebih menarik dari itu. Apa itu, Kak? Mungkin minta tolong dulu tim. Oh iya, betul sekali. Ya, lempar aja, lempar. Hup. Ya. Kita bakal ada dua Oke. pertanyaan buat penonton yang ada di rumah. Siapa yang menjawab dengan benar Yes. akan mendapatkan ini. Ditunjukkan mungkin ya. Lock and lock. Wadaw, keren sekali. Dan endorse ya. Ya, kita berharap. Kita berharap. Jadi buat penonton yang di rumah harus tetap saksikan setiap momennya, jangan sampai Iya, ketinggalan. betul nih. sekali. Nanti pertanyaannya terkait dengan apa yang kita diskusikan hari Iya, ini. Oke, jadi tetap pantau ya. siap. Oke. Dikembalikan lagi Oh ke iya, betul sekali. empunya. Nah, kita mau bincang-bincang sama siapa nih, Cak, untuk bahas pemilihan? Ya, untuk di segmen pertama kita akan berbincang bersama ketua panitia kita. Oke, ada yang bisa menebak nih. Katian tahu Harusnya nggak? kenal ini, harusnya Iya, kenal. betul sekali. Kira-kira siapa ya? Ya, jadi narasumber kita pertama pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Charles Manupote. Selamat malam, Pak. Iya, Pak. Apa kabar? Iya. Ya. Baik, Pak. Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Ya, kemarin agak sedikit sakit, tapi Iya, puji Pak. Tuhan hari ini untuk BKSIO saya Iya. sudah sehat. Wih, Mantap, puji mantap. Tuhan. Oke. Saya dengar juga katanya keluarga sudah datang Ya, juga ya, Pak. betul. Iya. Puji Sudah. Tuhan, istri sama anak-anak sudah Iya. bergabung Iya, Pak. bersama di Pastori Batra Kasih, dan ya kita akan bersama-sama melayani ke depan dengan Iya. jemaat ini. Yang mau lebih kenal datang saja ke gereja ya. Iya. Main-main ke Pastori. Pastori, Iya. betul sekali. Nah, kita mau bicarain soal pemilihan nih, Pak. Oke. Pertanyaan paling mendasar, Ya. siapa yang bisa memilih? Baik, jadi ini momentum 5 tahun Iya. sekali di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kita punya agenda yaitu pemilihan diaken dan penatua. Dan sebagaimana yang selalu dijalankan, dilakukan, pemilih itu adalah seluruh warga sidi gereja. Iya. Ya, seluruh warga sidi gereja dalam usia 20 sampai 70 tahun. Itu yang bisa dipilih. Sedangkan yang memilih itu seluruh warga jemaat yang terkategori warga sidi gereja, semua punya hak untuk memilih. Oke. Begitu. Jadi itu tadi ya untuk syarat bisa memilih di pemilihan nanti. Ya, Iya. semua punya hak untuk memilih sebagai warga sidi.
Iya. Nah, itu kan tadi syarat menjadi pemilih nih, Pak. Nah, selanjutnya kira-kira apa syarat untuk menjadi majelis? Ya, syarat majelis jemaat itu kita punya juklak dan juknis dari majelis sinode. Iya. Yang memang sudah diatur syarat-syarat administratif dan juga syarat-syarat kualitatif untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada banyak, yang pasti dia loyalitas, mencintai gereja, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi pelayan yang rendah hati, dan ada banyak itu. Iya. Kalau untuk administratif itu minimal strata SMA sederajat, pendidikan terakhirnya, dan juga punya pengalaman bergereja, berorganisasi di gereja, gitu. Ya, dan yang pastinya yang tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi majelis itu yang diharapkan oleh setiap jemaat mungkin Pak. Di setiap sektor. Iya, betul, Ya. betul. Kemudian untuk kalau bicara soal sektor nih Pak, berapa jumlah majelis yang akan dipilih untuk tiap-tiap sektor? Apakah ada perbandingan atau bagaimana Pak? Ya, dalam sidang majelis jemaat khusus mempercakapkan dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan proses pemilihan, kita menggunakan rasio 2 majelis yang akan melayani 15 kepala keluarga. Jadi 2-15 istilahnya. Nah, itu 2-15 itu berarti setiap sektor pelayanan itu akan dihitung jumlah kakaknya. Iya. Dan itu tidak sama. Dari sektor 1 sampai sektor 12 itu kita punya angka jumlah kakak tidak semuanya sama. Tetapi dengan rasio 2-15 kita bisa menghitung berapa kebutuhan diaken dan penatua di tiap-tiap sektor pelayanan. Kalau saya tidak salah dalam perhitungan kami panitia, ini masih perlu dikoreksi, kita akan butuh 102 diaken penatua untuk periode 2022-2027 ke depan dengan rasio 2-15. Oke, Gitu. berarti kurang lebih setelah pemilihan nanti akan ada 102 diaken dan penatua yang terpilih ya Pak? Iya, betul, betul Ica. Nah, kan kemarin juga sempat berapa kali lihat pengumuman untuk rapat ya Pak, panitia pemilihan. Nah, kira-kira dalam persiapan ini apakah menemui kendala Pak? Iya, begini, panitia tahun ini saya memilih anak-anak sidi baru. Jadi mereka yang sidi baru kemarin ada 20 orang, kami libatkan semua ditambah dengan rekan-rekan pegawai kantor majelis yang memang sudah punya pengalaman. Iya. Jadi ditambah dengan beberapa senior-senior GP gitu ya. Nah, kendalanya memang soal komunikasi dan pemahaman mereka untuk apa tugas-tugas mereka yang harus mereka kerjakan. Itu perlu sosialisasi yang banyak buat teman-teman di kepanitiaan. Iya. Sehingga mereka tahu nanti pada saat pelaksanaan itu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi itu satu. Yang kedua memang kebutuhan dana itu juga menjadi salah satu kendala kita. Tetapi puji Tuhan dengan keadaan yang kita alami saat ini di Batra Kasih, kami optimis pelaksanaan pemilihan diaken penatua di tahun ini itu bisa ditunjang dan juga bisa dijalani dalam hal-hal yang terbaik. Iya. Gitu. Ya, menarik nih Cak, karena panitia saja harus dipersiapkan matang-matang supaya panitia yang bertugas ini bisa menyalurkan informasi tersebut ke jemaat-jemaat. Betul. Iya. Supaya kan tadi ada juga yang dipilih dari sidi-sidi baru, mungkin ada yang masih canggung berbicara ke Iya. yang lebih tua atau merasa tidak siap gitu. Tapi setelah dibekali harusnya mereka siap Iya. dengan setuju pengetahuan sekali, Kak. mengenai bagaimana sistem yang benar untuk memilih. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita beberapa minggu lalu ya Iya. sudah melakukan survei kepada jemaat GP Batra Kasih mengenai beberapa pertanyaan nih Pak terkait pemilihan. Iya. Nah, mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Nah, sebagai jemaat, apakah Anda sudah memahami tata cara dalam pemilihan majelis jemaat di Batra Kasih? Oke. 69% menjawab ya, 26,2% menjawab masih kurang paham, sedangkan sisanya tidak paham. Ya. Pertanyaan yang kedua, mungkin langsung ke pertanyaan kedua.
Yang kedua, pertanyaannya itu sebagai jemaat, apakah Anda sudah mengetahui apa saja kriteria calon majelis yang dapat dipilih? Nah, yang menjawab ya itu sebanyak 73% dan yang menjawab tidak itu sebanyak 2,4% dan yang masih kurang paham itu masih ada 23,8%. Ya, berikutnya. Nah, pertanyaan ketiga, sebagai jemaat apakah Anda mengetahui kriteria siapa saja yang dapat memilih dalam pemilihan? 81% menjawab ya, 2,4% menjawab tidak, dan sisanya masih kurang paham. Pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya, apakah dalam setiap pemilihan majelis jemaat Anda selalu mendapatkan undangan pemilihan? Nah, sebanyak 88% ini menjawab ya, dan yang menjawab tidak itu masih ada sekitar 9,5% dan sisanya masih kurang paham. Oke, masih ada lagi? Ya, cukup, Oke. Pak. Nah, dari sekian survei itu Pak, di sini kami melihat bahwa kalau tidak dan kurang paham itu kita bisa anggap mereka belum mengetahui ya Pak. Ya. Nah, itu kalau dikombinasikan dia bisa sampai setengah dari yang paham. Nah, menyikapi hal ini terkait dengan persiapan panitia, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, artinya dari kuesioner yang dibagikan ke warga jemaat dengan 4 pertanyaan tadi, semua rata-rata nilainya baik gitu ya. Ketika kita menilai dari hasil responden yang menjawab dan memahami pemilihan diaken penatua itu, tetapi kami panitia juga berusaha untuk mulai bulan Juli ini, ya mulai bulan Juli, sosialisasi sudah mulai kita sampaikan kepada warga sidi, kepada warga jemaat, apakah itu lewat tayangan video, bagaimana sosialisasi pelaksanaan itu nantinya, dan juga akan kami share, kami sosialisasikan di sektor-sektor pelayanan. Diharapkan angka-angka yang tidak paham, yang belum paham, atau yang baru mengerti setengah-setengah dan sebagainya itu bisa terakomodir. Sehingga diharapkan warga jemaat atau warga sidi GPIB Batra Kasih itu di atas 80% dapat memahami proses ini dan mendukung seluruh proses pemilihan yang kita laksanakan bersama di gereja ini, sehingga kita bisa mencapai target-target yang terbaik untuk mendapatkan pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas ya di dalam pelayanan. Begitu. Jadi sosialisasi kami akan kami sampaikan terus kepada warga jemaat sehingga mereka paham apa yang harus dikerjakan dalam kebersamaan sebagai warga jemaat dan juga menopang seluruh proses yang berjalan. Kira itu. Iya, Pak. Menarik nih. Iya. Karena tadi Bapak menyampaikan bukan hanya memahami, tapi juga ikut memilih. Karena kalau paham juga terus tinggal di rumah, terus, wah, aduh. Iya, betul. betul. Harus dibangkitkan semangatnya untuk melihat gereja kita lebih baik, untuk memilih pelayan-pelayan yang betul-betul memang dapat memajukan gereja ini. Iya, setuju sekali Kak Tian. Dan Selanjutnya, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga tentunya menanyakan apa sih harapannya mereka terhadap pemilihan tahun ini. Nah, boleh ditampilkan? Harapan. Ya, harapan responden. Oke, itu dia. Nah, yang pertama, harapan saya ialah teknologi semakin canggih, pemilihan bisa dilakukan dengan 2 tahap, offline dan online, agar dapat memaksimalkan pemilihan calon majelis jemaat. Kita minta respon singkat dari Bapak nih, Iya. untuk harapannya mereka. Mereka mau hybrid, jadi bisa pemilihan. Kalau mereka tidak sempat datang, bisa online. Ya, jadi kami percakapkan juga di dalam sidang Majelis Jemaat Khusus dengan semua diaken penatua terkait dengan proses apa yang akan kita lakukan ya di dalam pemilihan ini. Jadi memang kita memilih untuk melakukan proses pemilihan itu di sektor pelayanan, 12 sektor pelayanan. Jadi panitia akan dibagi untuk di 12 sektor pelayanan itu, lalu kemudian
kita akan melakukan proses seperti kita melakukan proses 5 tahunan yang lalu, seperti pemilu begitu. Jadi orang datang, warga sini datang, mereka mengisi, lalu mereka memasukkan suaranya dan sebagainya. Nah, apabila ada yang tidak hadir di dalam proses di hari yang sudah ditetapkan itu, maka panitia akan jemput bola. Begitu. Jadi kita akan jemput bola untuk datang ke rumah-rumah warga jemaat, mungkin sakit, ya opa oma yang tidak bisa jalan ke tempat pemungutan suara, kita akan datang untuk kita minta semua. Diharapkan semua warga jemaat itu bisa ada dalam proses pemilihan. Kita tidak memungkiri saat ini sudah harus menggunakan digitalisasi, gitu. Tapi juga disadari pula bahwa tidak semua warga jemaat itu mungkin mampu untuk ikut di dalam proses pemilihan dengan digitalisasi. Karena itu kita memilih dan memutuskan untuk pemilihan dilaksanakan di seluruh sektor pelayanan, panitia hadir dan warga sini diharapkan hadir. Kalau yang tidak datang, kita akan mendatangi rumah-rumah jemaat untuk bisa mereka semua mengambil bagian di dalam proses ini. Ya, seperti itu. Dipahami ya Pak. Kemarin saya juga bertanya-tanya, kenapa masih manual, kenapa belum digital, karena saya pernah lihat di Instagramnya Dewan GP itu ada kayak sosialisasi untuk menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Sinode. Oh, ternyata memang ada pertimbangan di jemaat tersendiri untuk menyesuaikan dengan keadaan jemaat ya Pak? Ya, jadi memang awalnya kita coba untuk mengikuti aplikasi itu. Iya Pak. Ya, kita mau coba untuk menggunakan aplikasi digital untuk bisa proses ini berjalan secara digitalisasi saja. Gitu. Jadi tidak merepotkan juga panitia harus turun lapangan dan sebagainya. Kita punya aplikasi, kirim, lalu jemaat memilih, vote di situ. Tapi ada kekhawatiran bahwa tidak semua warga sini bisa ambil bagian dalam proses itu. Jadi kami memutuskan untuk dilakukan secara manual. Jadi semuanya hadir di tempat pemungutan suara, lalu kemudian jika tidak datang, kita yang akan jemput bola untuk mendatangi warga jemaat itu, lalu diharapkan semua bisa mengambil bagian dan berpartisipasi di dalam proses pemilihan pelayan-pelayan Tuhan. Gitu. Luar biasa. Kita langsung ke respon selanjutnya. Sosialisasi syarat menjadi majelis itu perlu. Pembinaan terhadap majelis baru juga kalau bisa menyesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi sekarang dalam hidup berjemaat, dan bersosialisasi tata gereja juga perlu supaya mengetahui aturan yang ada di GPIB. Selamat bekerja kepada panitia pemilihan, penatua dan diaken, keep the spirit. Nah, ini poinnya berarti pembinaannya nih Pak untuk yang terpilih. Seperti apa? Betul. Jadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan seorang diakon dan penatua juga pendeta, ya, itu yang disebut presbiter di GPIB, adalah mereka memahami aturan-aturan apa yang harus menjembatani mereka di dalam pelayanan, yaitu tata gereja. Sebab kalau seorang diakon, penatua atau pendeta tidak paham tata gereja, maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Terobosan-terobosan, peraturan-peraturan yang berlaku itu tidak akan bisa dikerjakan di dalam kebersamaan ketika kita melayani. Karena itu betul saya sepakat dengan harapan ini. Setiap diakon penatua atau calon-calon diakon penatua, mereka harus dibina secara baik, matang, kuat, untuk betul-betul paham tentang aturan-aturan gereja kita, yaitu tata gereja. Begitu. Iya Pak. Nah, jadi memang sangat penting ya Pak untuk bisa mengetahui aturan yang ada di GPIB itu sendiri. Nah, kemudian Pak, mengenai pemilihan, kira-kira akan ada berapa tahap ke depannya Pak? Ya, kita GPIB selalu menggunakan 2 tahapan. Jadi tahap pertama itu akan dijaring. Misalkan saya kasih contoh, sektor pelayanan 1 secara kuotanya dengan rasio 2:15 itu misalnya 6 orang yang harus dipilih. Berarti 3 diakon, 3 penatua. Tapi di tahap pertama kami akan kali 2. Jadi 12 orang nama yang muncul yang dipilih warga jemaat itu yang akan masuk pembinaan tahap 1.
Jadi dikali 2 dia. Semua seperti itu. Nanti setelah selesai pembinaan, maka kita masuk dalam pemilihan tahap 2. Di pemilihan tahap 2 itulah dijaring lagi dari 12 orang dia menjadi 6 orang yang akan menjadi calon tetap namanya. Nah, calon tetap itu yang kemudian kalau sudah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan kualitatif, mereka akan diteguhkan. Tetapi sebelumnya juga akan masuk dalam pembinaan tahap kedua. Begitu. Jadi dibina terus sampai benar-benar paham baru diteguhkan dan bersama melayani. Itu dia. Jadi ada 2 tahap pemilihan dan tidak hanya 2 tahap pemilihan tapi ada 2 tahap pembinaan juga ya Pak. Iya. Oke. Nah, Tapi itu kan sudah dikasih tahu jumlahnya Pak. Tapi tanggalnya itu bagaimana Pak? Iya. Kapan? Tanggal pemilihan Atau bulan mungkin? Ya. Tanggal pemilihan sudah diputuskan bersama dengan Korsek Wakorsek, pelaksana harian. Kita memutuskan untuk tahap 1 kita akan melaksanakan pemilihan Diaken Penatua itu di tanggal 30 Juli 2022. Hari Sabtu. Kebetulan hari libur. Iya. Nah, jadi kita cari hari libur supaya semua warga jemaat bisa hadir untuk bersama-sama memberikan suaranya dalam proses pemilihan. Tahap pertama. Tahap kedua perlu tahu lagi. Boleh. Boleh. Pak. Nah, tahap kedua itu kalau saya tidak salah ya, antara tanggal 3 atau tanggal 4 September. Jadi setelah tahap pertama 30 Juli, lalu kita masuk Agustus proses pembinaan 3 materi bina. Di tahap 1 itu ada 3 materi bina. Lalu setelah 3 materi bina selesai, September awal kita masuk di proses pemilihan tahap 2. Selesai tahap 2, kita masuk lagi di pertengahan September untuk pembinaan tahap 2. Selesai semuanya, kalau Tuhan berkehendak awal Oktober sudah dilakukan peneguhan Diaken Penatua GPB Batra Kasih. Begitu. Baik, Pak. Iya, berarti nanti sahnya ada majelis kita di bulan Oktober. Nanti awal ya Pak. Betul, karena teman-teman Diaken Penatua yang menjabat dari tahun 2017 sampai 2022 ini nanti berakhirnya di Oktober. Pada saat diteguhkan Diaken Penatua yang baru, maka berakhirlah masa tugas dari teman-teman yang sekarang masih menjabat sebagai Diaken dan Penatua. Oke, nah harapan selanjutnya nih Pak, semoga orang-orang yang jadi calon majelis adalah orang-orang yang memang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, bukan orang-orang yang hanya mau tampil dan dilihat orang. Nah, bagaimana Saya tanggapannya? sepakat 1000% soal itu. Ya, jadi menjadi diaken dan penatua itu adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang pilih, bukan kita yang punya mau menawarkan diri. Jadi pilihan Tuhan itu lewat warga jemaat, warga sidi jemaat yang memilih. Nah, seorang diaken dan penatua itu harus punya kerendahan hati, tetapi yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Karena itu bagian penting yang dapat membawa ia memaknai pelayanan selama 5 tahun. Gitu ya. Nah, saya selalu katakan di mana-mana, jangan bawa panggung dalam gereja, tapi bawalah mesbah dalam gereja. Itu penting. Jadi kita jangan mencari popularitas, mencari pujian, mau mencari keuntungan, kepentingan dan sebagainya. Jangan cari itu di gereja. Gereja tidak siapin itu. Gereja butuh orang yang mau melayani, orang yang mau menjadi pelayan. Bukan orang yang mau dipuji-puja oleh orang manusia. Yang mau dilayani saja Pak. Betul itu. Oke. Nah, harapan yang selanjutnya agar yang dipilih adalah orang-orang yang bisa dan mau menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan tolong diawasi betul-betul panitia agar tetap netral. Oh, baik. Penting nih Pak. Cocok. Saya sebagai ketua panitia ya yang ditetapkan untuk memimpin proses ini memang mengedepankan transparansi, mengedepankan hal-hal yang jujur, yang transparan, yang benar. Kita tidak ada istilahnya itu mau main di belakang dan sebagainya. Buat saya itu saya nggak kamu saya untuk melakukan itu. Nah, harapannya memang semuanya akan berjalan dalam koridor yang ditetapkan oleh
peraturan kita oleh tata gereja dan juga juklak dan juknis dari majelis sinode sebagai pimpinan gereja. Begitu. Jadi pasti akan ada di dalam transparansi. Iya Pak. Oke Pak. Ya, kemudian Pak, kan kalau kita mau pemilihan tentunya harus mengumpulkan data dulu nih. Ya, untuk di tiap sektornya. Nah, untuk proses pemilihan datanya itu Pak, apakah masih menggunakan metode yang manual atau sudah pakai digital Pak? Ya, jadi kita bersyukur kita punya lead bank yang cukup menopang kita selama ini. Jadi kami panitia tidak harus melakukan pendataan ulang kepada warga jemaat karena data yang kita punya di gereja ini adalah data update. Hanya memang ada sedikit perubahan-perubahan, ada warga jemaat yang pindah, yang atestasi, gitu ya. Ada jemaat yang baru masuk. Itu hanya sedikit saja penambahan. Jadi kita sudah menggunakan digitalisasi yang baik. Gereja ini GPIB Batra Kasih punya lead bank yang cukup menopang, punya data yang cukup akurat, sehingga bagi kami panitia tidak terlalu keribetan untuk mau membuat pemutakhiran data itu. Jadi kemarin di bulan Mei kami sudah mulai bekerja sama dengan Korsek Wakorsek untuk menyelesaikan data-data jemaat yang kurang. Nah, sekarang data itu sudah ada. Kita sudah siap untuk menggarap untuk proses pemilihan ini. Oke, seperti itu ya Pak. Nah, kalau mendengar penjelasan Bapak tadi terkait kita memilih itu seperti pemilu yang datang ke TPS untuk memilih. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul untuk akhir-akhir ini, kan ini masih endemik ya. Nah, mengenai prokesnya sendiri, apakah ada dijalankan prokes atau apa yang harus disiapkan jemaat yang datang? Apakah pakai masker atau bagaimana Pak? Jadi karena kita masih ada di dalam situasi pandemi, meskipun sudah mulai aura endeminya sudah cukup kuat begitu ya, tetapi kami tetap konsisten untuk melibatkan, panitia akan melibatkan Satgas AKB kita untuk membantu kami menjaga situasi dan keadaan di tiap-tiap sektor di mana proses pemilihan itu dilakukan. Jadi kita juga tetap akan menghimbau warga jemaat yang hadir dengan masker dan sebagainya gitu ya, hand sanitizer, mengukur suhu. Jadi nanti teman-teman Satgas yang akan mengatur itu di lokasi-lokasi tempat pemungutan suara agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah meskipun situasi dan keadaannya sudah sangat lebih baik hari ini dan saat ini, tetapi tetap saya akan konsisten untuk mengajak teman-teman warga jemaat untuk kita tetap ada di dalam prokes yang kuat, yang ketat itu. Iya Pak, karena bagaimanapun kita belum bisa menganggap semuanya baik-baik saja Pak. Betul, meskipun memang aura endeminya cukup kuat, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah clear gitu ya. Karena itu baik di dalam proses pemilihan ataupun dalam peribadahan sampai hari ini, ibadah di gereja, ibadah di sektor-sektor pelayanan, di Pelkat ataupun ibadah keluarga, tetap prokes itu kita jalani. Dan kita bersyukur kita punya tim Satgas AKB yang cukup solid, sehingga mereka juga selalu menopang dan mendukung kami di dalam pelayanan ini, mendukung majelis jemaat. Tentunya dengan dijalankan prokes ini adalah wujud perhatian gereja terhadap jemaat. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Iya betul sekali Kak. Jadi kita menjaga karena ini untuk kepentingan bersama juga. Jadi jangan sampai menyulutkan niat untuk datang, tapi kita sama-sama bersinergi untuk menjalankan protokol kesehatan. Untuk kepentingan bersama. Yang terakhir nih mungkin kita mau minta Bapak sekalian mengumumkan dan mengajak juga jemaat untuk pemilihan. Ya, jadi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Diaken Penatua periode 2022-2027, saya Pendeta Charles Manuputi menghimbau, mengajak seluruh warga sidi gereja untuk bersama-sama mempersiapkan diri yang pertama untuk menjadi pemilih yang bijak, pemilih yang baik, pemilih yang bertanggung jawab di dalam proses penata layanan gereja ini, dan juga untuk siap menjadi pelayan Tuhan yang jika Tuhan berkehendak memilih ibu bapak saudara menjadi pelayannya,
maka persiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi pelayan yang takut Tuhan, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan yang paling penting, rendah hati dalam pelayanan. Iya, betul sekali Pak. Dan oh ya Pak, hampir lupa, mungkin boleh disampaikan sekali lagi kapan dan di mana nih pemilihannya? Tahap pertama kita akan laksanakan serempak di 12 sektor pelayanan 30 Juli 2022 mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore di tiap-tiap sektor pelayanan. Oke, ya ditandain ya di kalendernya, jangan alasan lagi lupa atau apa gitu. Jadi kita turut serta untuk berpartisipasi dalam pemilihan majelis nantinya. Oke. Dan oh iya Kak, astaga hampir dilupa Tumbler. Oh iya betul. Iya, Betul Pak. Aduh. Promosi di awal tadi Iya. tahu. Aduh, hampir dilupa. Kita Apa nih, Cak? mau Selanjutnya. main games. Oke, mungkin bisa dipegang juga hadiahnya supaya orang tambah semangat nih ikut gamesnya. Oi. Iya, Yap. dan kita kembali lagi untuk bermain games dengan Sebelum hadiah yang kita mulai menarik. games ini, Yes. selain kita kasih tahu hadiah yang menarik ini buat dua orang pemenang, kita juga mau kasih tahu format untuk menjawabnya. Iya, Jadi betul sekali. langsung saja diketik di kolom komentar dengan format nama spasi sektor spasi jawaban kalian. Oke, di live chat YouTube ya. Jangan lupa live chat YouTube. Oke. Jadi penonton yang ada di rumah siap-siap ya. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, kapan jadwal pemilihan tahap pertama? Nah, jawabannya harus lengkap nih. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Kalau hanya tanggal saja, udah skip. Diskualifikasi. Iya. Oke. Boleh mungkin ditampilkan live chatnya, Kak? Oke, oh belum ada. Oke, ayo kita ikut nih, menarik sekali hadiahnya. Jarang-jarang hadiahnya seperti ini. Mungkin yang di sini mau ikut menjawab. Iya. Ayo, ada dijelaskan tadi sama Bapak Pendeta jawabannya ya. Oke, di sini kita sudah punya penjawab yang paling tercepat. Yang pertama adalah Marla, sektor 12, tanggal 30 Juli 2022. Bagaimana, Pak? Oke, bagaimana Pak jawabannya? Ya, Ibu Marla Rumengan, benar sekali. Wih. 30 Juli 2022. Wow, selamat mendapatkan Dapatkan hadiah menarik dari Deka Show. show. Ya, yuhu, dapat hadiah. Oke. Untuk pemenang nanti akan dihubungi ya oleh tim Deka Show. Jadi tenang saja, tunggu menanti di rumah, kami akan antarkan. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. Yup, apa itu, Cak? Oke, pertanyaannya. Sebutkan 2 syarat menjadi majelis. Oke, nah ini sudah dijelaskan juga sama Bapak nih dengan detail. Jadi pastinya tahu kan apa jawabannya. Jadi ayo cepat-cepat. Oke, bagaimana? Sudah ada? Oke, belum ada. Mungkin diulangi lagi pertanyaannya itu. Kira Cecil itu. Sektor Oke, itu ada. Ona. Oh ya, Ona sektor 10. Itu syarat administrasi yang pertama, SMA sederajat, pendidikan terakhir.
Kemudian yang kedua, punya pengalaman bergereja, berorganisasi dalam gereja. Nah, bagaimana Pak jawabannya? Betul. Betul Pak. Widih. Selamat. Itu tadi yang jawab Ona sektor 10, perasaan saya tidak pernah lihat orangnya. Sektor 10. Sektor 10 ya. Tapi saya tidak pernah lihat orangnya. Tapi selamat sekali lagi buat Ona. Oke. Mendapatkan hadiah dari pertanyaan yang kedua. Oke. Ya, selamat ya buat Ona sektor 10. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita akan menyaksikan pesan yang mau sampai berikut ini. Iya, kita berjumpa lagi di segmen berikutnya. Tapi sepertinya rekan MC saya Galau, kenapa Kak. ini? Kenapa Galau, ini? Kak. Kenapa galau? Kenapa nih Kak? Habis hadiah aku. Oh, habis hadiahnya Iya. ya. Ay, sayang sekali. Tapi jangan khawatir Kak, sebentar ada kuisnya lagi loh. Oh, masih ada kah? Iya dong. Oh. Mau berapa hadiah? 2 mau. 2, oke. Dua, Mo. 2 hadiah lagi yang akan menanti kita semua di akhir acara kita tentunya. Jadi Ya. tetap Pantau stay ya. terus ya Mm-mm. bergulirnya kegiatan BK Show ini. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan sudah bahas nih pemilihan. Iya Kak. Sekarang kita yang fun-fun nih, apa nih pembahasannya? Apa nih yang lebih ringan? Tapi tidak juga ya. Oke, siapa ya? Komunger siapa? Komunger? Oh, bukan. 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 Tebak lagi, tebak lagi. Ayo tebak. Oh, sudah ya. Ya, langsung saja nih kita perkenalkan sosok ganteng yang ada di depan Wih, kita, betul sekali, mewakili Kak. pelayan PT GPIB. Oh iya, maaf Om. Maaf, Om. Kita sambut Bapak Sami Makaleo. Kok tegang begitu? Mungkin saking gantengnya sampai pangling. Gitu. Aduh.
panik tadi, panik. Iya, panik tadi Bapak, tadi belum terbiasa Bapak. Iya. Karena kita di PT masih kakak. Iya, Ya. betul sekali. Iya, makanya Iya, saya makanya Bapak tadi. mau panggil Om, tapi biasa Jangan kakak. Jangan Om dong. Ya, dari senyumnya ini kayaknya kabarnya bagaimana ini? Baik atau Puji Tuhan kabar baik-baik sampai saat ini. Puji Tetap Tuhan. bersemangat tanpa ragu-ragu. Oke. Sekarang Iya. baru Bete aja. banget. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Sam. Ah, iya. Oh iya, panggilannya Kak Semi. Iya, cocok. Iya, betul Kak. sekali. Kak Sam ini di Pelkat PT sebagai apa tuh, Kak? Kalau saya kebetulan saya sebagai sekretaris. Oke. Nah, harusnya malam ini saya berdua dengan ketua saya Kak Ita. Cuman Kak Ita berhalangan, ada mau ke dokter katanya. Oh, oke. Iya. Makanya sendirilah saya di sini. Oh, Bertiga kita iya, Kak. dan beramai-ramai. Iya. nggak usah dikasih tahu penonton kalau rame. Iya, oke. Jadi Kak Sam ini sebagai sekretaris Ya. dan saat ini ketua PT adalah Kakak Kak Anita Akula. Anita Akula ya. Oke. Iya, mungkin kita juga doakan, kan lagi ke dokter ya. Iya. Iya. Semoga dapat berjalan dengan baik proses kesembuhan Betul. Iya, untuk amin. yang sedang diurus. Ya, kemudian kita mau bincang-bincang tuh yang pertama soal ini sih, pelayan PT. Range umurnya itu sebenarnya pelayan PT berapa? Dari umur berapa sampai berapa? Plan PT atau naik PT-nya nih? Sepertinya anak PT-nya nih Kak. Kita bicara dulu mengenai anak PT-nya. Oh iya, anak PT-nya aja dulu. Anak Em, PT-nya Kak. Kalau anak PT-nya itu dari umur 12 sampai dengan umur 16 tahun. Ataupun kalau biasanya kita itu dari kelas 1 SMP. Iya. Ya, sudah masuk peralihan dari PA ke PT kelas 1 SMP, kemudian sampai di kelas 2 SMA. Kelas 1 atau kelas 2 SMA mereka sudah masuk katekisasi baru di sini. Oh, oke. Ya. Berarti untuk peralihan ke gerakan pemuda itu harus ikut katekisasi dan di CD dulu Kak. Iya, harusnya sih seperti itu Iya. alurnya. Oh, oke. Harusnya. Iya. Ini dari sinode memang. Iya. Ya. Jenjang pembinaannya seperti itu dari PT, PA dulu, PA, PT, kemudian masuk katekisasi, kemudian GP. Setelah CD GP. Iya. Berarti tidak boleh dari kalau tidak ikut PT terus langsung masuk GP begitu Kak? Kalau tidak ikut PT langsung GP, kalau mau dibilang bisa atau tidak, sepertinya sih bisa. Bisa saja. Iya, Bisa. sepertinya bisa-bisa saja karena beberapa kali sih memang kita lihat adik-adik yang dikatekisasi loh. Adik dari mana ini? Kok baru kelihatan. Oh, dia muncul, tiba-tiba katekisasi. Dan itu mereka mungkin tidak ikut PT, itu nggak tahu alasannya kenapa. Cuman dan juga tidak sedikit juga sih kalau yang seperti itu anak-anak dari majelis. Mohon maaf, sorry to say karena kita pergumulannya di kakak layan PT juga seperti itu. Kan biasanya kalau misalnya dari katekisasi itu setelah CD mereka ada peralihan ke GP, kita kan diminta database tuh. Iya. Iya, database sama PHM. Kita mau kasih masuk cuman ini adik dari sektor berapa? Nggak tahu. Tiba-tiba ada masuk katekisasi. Iya. Oh, ini anaknya itu. Oh, iya. Kalau mau dibilang bisa atau tidak ya bisa-bisa saja sih karena sering. Iya, terjadi. Iya, Betul. ada. Ada. Oke. Mungkin di sini, mungkin di luar juga nggak tahu. Iya, betul. Ya, untuk Pelkat PT sekarang tuh Kak, berarti sudah luring juga ya ibadahnya, karena kan apa-apa sekarang luring, ibadah Jumat. Iya, puji Tuhan kita sudah mulai luring di awal bulan Juni ini. Tapi itu kita sudah coba, bukan kayak pemanasan sih. Iya. Kita coba tes waktu di Natal PT kemarin. Oh iya iya. Iya, Iya. pas Natal PT, tentu dengan protokol kesehatan yang ada. Nah di situ juga kita sebenarnya sebagai kakak lain kayak was-was, ini kita bikin Natal PT kira-kira ada ndak ya adik-adik yang datang? Tapi puji Tuhan itu hari adik-adik yang datang itu bisa sampai di angka 70 orang. Wow. Cukup rame ya. Luar biasa. Itu hari juga saya lihat. Ya. Wih, kenapa ini rame? Ya, sampai full di belakang. Iya, Kak. Oh, Tapi Natal puji PT. Tuhan ya antusiasnya adik-adik untuk ikut PT secara luring ya tetap ada. Iya. Walaupun kita sempat vakum untuk luring ya 2 sampai 3 tahun mungkin yang lalu. Iya, Kak.
Nah ternyata setelah diadakan ibadah lagi secara luring, antusiasnya tidak berubah. Meskipun 2 tahun lebih ya kita Iya, masih lebih secara virtual online. terus. Iya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan buat kita itu kendalanya apa untuk memulai lagi? Apakah dalam mengajaknya repot atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau kendala yang pertama yang kami alami itu sebenarnya untuk permasalahan tuan rumah. Iya, karena biasanya masih ada keluarga juga yang belum bisa, maksudnya belum mau untuk menerima orang banyak dalam rumahnya, ya seperti itu. Cuman kalau untuk mengajaknya, puji Tuhan kita koordinasi dengan Korsek masing-masing. Adik-adik yang terkumpul sampai saat ini, puji Tuhan banyak sih. Ada, kalau misalnya kita mau total dari sektor 1 sampai 12 rata-rata itu ada sekitar kurang lebih 60 sampai 70 orang. Wow, Iya. itu sudah banyak ya Kak Iya, di termasuk PT. banyak sekali sih. Iya. Karena waktu virtual kita cuman mentok di angka 50-an. Sudah sama kakak layan. Iya, wow. Yang ini puji Tuhan adiknya 60 sampai 70 di luar kakak layan. Seperti itu. Oke. Berarti puji Tuhan tetap semangat ya Kak? Iya. Tetap semangat tanpa ragu-ragu. Betul, PT banget nih. Iya dong. Tapi Yes. itu kita cuma bahas anak layannya aja kayaknya. Nah kalau kakak layan sendiri berarti sudah mulai ambil bahan lagi? Apa masih online ambil bahannya? Kalau ambil bahan sudah mulai juga di bulan Juni kemarin. Luring awal langsung ya? langsung luring, iya. Oh iya. Kita dijadwal sama dengan kakak-kakak layan PA. Hmm. Tapi pematerinya tetap beda, dibedakan. Oke, kan kita tahu nih kalau apa-apa sekarang ambil bahan, pergi ibadah itu sudah luring. Nah, dan kemarin barusan ada kebijakan mengenai uang transport. Nah, ya jadi bagaimana nih tanggapan dari kakak-kakak mengenai perubahan uang transport? Nah, sedangkan kegiatan apa-apa sekarang sudah luring, mulai dari ambil bahan maupun pergi ibadah. Kalau dari kakak-kakak layan sendiri sih, yang pertama kali mungkin agak kaget. Loh kok bisa? Cuman setelah dijelaskan oleh perwakilan yang ikut di PKA kemarin. PKA penyusunan program PKA kemarin, Iya. sudah clear ternyata. Memang untuk uang transport itu sesuai dengan kesepakatan di PKA kemarin, itu semuanya dipotong 50%. Semua uang transport, bukan cuma kakak layan PAPT saja. Iya, betul Kak. Iya, cuman tetap sampai majelis, kemudian disepakati juga di situ untuk itu pemotongan. Iya. Tapi itu gunanya ya karena kita tahu sendiri, karena kan 2 tahun yang kebelakang ini pandemi ya memang cukup bukan menguras sih, cukup prihatin kayak perekonomian gereja. Iya. Jadi mungkin saya sendiri sebenarnya nggak ikut waktu penyusunan program kemarin. Ada kakak perwakilan ada 5 sampai 6 orang. Cuman ya yang dijelaskannya seperti itu. Iya Kak. Iya. Karena kita lihat perekonomian gereja yang agak menurun karena adanya pandemi. Ya kita dengan lapang dada, dengan besar hati ya mau nggak mau untuk ikut menunjang juga kegiatannya kita ke depannya. Iya. Betul, Kak. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, walaupun memang ada perubahan, tapi kita harus tetap mengerti bagaimana kondisi gereja sekarang, karena kan maksudnya bukan kita punya mau gitu untuk berada di pandemi ini. Tapi karena memang keadaannya seperti ini, kita pun belajar untuk menerima perubahan, yang mana perubahan ini tentunya ya buat kita sendiri juga sih untuk kedepannya. Ya untuk ya. program kerja kita yang kedepannya mungkin. Betul Kak. Karena kan ini sudah mulai luring. Iya. Ya otomatis semua pelkat harus masuk program kerja. Betul. Iya. Dananya kan pasti lumayan banyak. Aduh, Kalau banyak misalnya sekali, Kak. Dengan kondisi seperti ini, Iya. harapan kakak layan sendiri seperti apa? Mungkin bisa diwakilkan. Kalau harapan kakak layan, kakak saya wakilkan ya. Harapan kakak layan sendiri mudah-mudahan dengan adanya pemotongan seperti ini ya perekonomian gereja kembali kita bisa kembali meningkat. Ya. Kembalinya meningkat itu kedepannya mungkin bisa menunjang kegiatannya kita, program-program kerja yang sudah kita usulkan. Iya. Karena jujur saja beberapa mungkin program kerja yang kemarin kita usulkan bukan ditolak sih, enggak, tapi dipending untuk tahun ke depan atau mungkin 6 bulan ke depan.
dengan catatan kita sama-sama bersinergi. Itu kan ngikut dengan tema tahunan GPIB tahun ini, sinergi. Iya, Kita sama-sama bersinergi ya untuk maju ke depan. Iya, untuk pelayanan kita iya. lebih baik ke depannya lagi. Pelayanan Ya, seperti itu bersama sih. yang lebih baik. Oke. Dan kalau PT punya tidak jargon kayak gerakan pemuda kan yang kami tahu itu apa kabar gerakan pemuda siapa kita? Oh mau dijawab. Oh iya betul ya betul Terbalik ya. dong. Iya Kan siapa kita dulu. Oke. GP. Nanti Iya. kan harusnya siapa kita dulu. Iya betul. Aduh. Bahaya. Aduh. lupa. Terbalik. Kalau Iya. pelayan PT sendiri ada jargon nggak? Kalau pelayan PT enggak ada. Nggak ada ya? PT-nya ada. Oh. Oh kalau PT apa? Mars mungkin. Kalau PT mungkin hampir sama. Ya. Hampir sama. Oke. Kalau iya. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sempat ikut webinar dari Dewan PT itu PT juga kita siapa kita tetap PT GPIB. Oke. PT GPIB luar biasa bersemangat. Yes. Oh. Beda tipis ya. Itu bukan dari saya loh. Minta maaf itu bukan dari saya. minta maaf kakak GP minta maaf itu bukan dari saya. Ini dari Ini PT Dewan. antara membiasakan untuk anak-anak PT nggak kaget dengan slogannya GP atau memang kurang kreatif ya? Iya, saya kurang tahu juga sih. Minta maaf kakak GP ini bukan dari saya. Ini dari PT memang. Saya juga kaget sih pas yang ikut webinar kemarin. Iya. Cuman untuk kita PT sendiri kita sudah ada sih bukan kayak jargon sih untuk membakar semangat. Iya. Itu dari kakak Apin yang lalu periode tahun lalu kayaknya. Iya, Periode yang lalu. Itu tanya sih mana semangatmu? Adik-adik jawabnya ini semangatku. Nah, kayak gitu. Oke. Bisa coba. Boleh coba? Iya, boleh. Nah, iya, itu cuma itu sih. Jadi kan itu kayak banyak MC yang di depan ya, liturgi. Mana semangatmu? Teman-teman yang mungkin yang ada di sini, ini semangatku. Dengan Ayo, dengan kita coba tangannya ya. nih Kak. Iya. Dengan tangan. Tetap. Oke. Kita coba ya, mungkin yang Oke. di rumah juga kakak atau bapak ibu mau coba di rumah, enggak apa-apa, silakan kita Supaya ikut terang. Jangan ini sudah berdiri sih rencananya. Kakak Apin punya. Ini bukan dari saya. Kita coba saya tanya mana semangatmu, teman-teman yang sini, bapak ibu, kakak yang di rumah jawabnya ini semangatku. Kita ulang sampai Siap. kita ulang sampai saya berhenti. Iya ya. siap. Sampai semangat memang. Kita coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? PT GPIB. PT GPIB. Luar biasa bersemangat. Yes. Luar biasa semangatnya anak-anak Iya, PT. aduh. Dan kakak lainnya juga tentunya. Iya, Nah, kita collab. Oke, nah tadi kita sudah sempat berbincang-bincang dengan mengenai adik layan, kakak layan. Nah, untuk menjadi kakak layan, apakah ada syaratnya nih Kak? Kalau untuk menjadi kakak layan, ya pasti ada. Hampir sama dengan Pak Pendeta tadi sih. Iya. Untuk jadi majelis ada juklak dan juknisnya. Kebetulan puji Tuhan saya enggak kurang hafal. Cuman iya, puji Tuhan apapun yang terjadi kita tetap puji Tuhan. Cuman yang saya tahunya satu itu untuk jadi kakak layan itu minimal itu umurnya 5 tahun di atas, jarak 5 tahun dengan adik layan yang dilayani. berarti 16 tambah 5. 16 tambah 5 ya 21 tahun. 21 tahun Iya. ya. Untuk batasan usia kalau sampai sekarang sih belum ada sih. Belum ada. Maksudnya Iya. batas atasnya ya? Iya, batas atasnya. Kalau puji Tuhan sampai 60-70 tahun masih bisa melayani ya kenapa tidak? Iya. Iya, tapi panggilannya tetap kakak ya. Iya, betul. Iya. Kalau di Panggilannya tetap PT kakak. PA tetap awet muda karena selalu Iya. panggil kakak. Jadinya pelayan PT.
Iya, betul sekali. Selamat datang di pelayan PT Kakak Tian. Iya. Bukan. Langsung ditembak. Nah, selain umur mungkin ada syarat-syarat lain, administrasi mungkin? Syarat administrasi mungkin hampir sama sih tadi, pengalaman bergereja, pengalaman berorganisasi dengan di gereja seperti itu. Kalau untuk pendidikan sih kurang tahu sih. Pendidikan kayaknya minimal SD bisa. Setahu saya. Mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Kita tampilkan ini dia. Iya. Cuman yang saya hafal mati itu sih minimal jaraknya 5 tahun dengan adik lain yang di layani seperti itu. Iya, oke. Iya. Berarti itu ya penting juga ada jarak umur dengan kakak layan dan adik layan. Betul sekali. Iya. Nah, kemudian apakah setiap sektor itu ada kuota untuk kakak layannya, Kak? Kalau untuk kuota sih yang tertulis tidak ada. Cuman mungkin dari kita saja, kakak layan mungkin ataupun kesepakatan di antar sektor, ya jangan sampai juga kakak layannya lebih banyak dari anak layannya. Itu sih. Oke. Ya, kalau untuk kuota umpamanya satu kakak, kayak umpamanya majelis nih, yang setahu saya majelis itu satu majelis membawahi 10 atau 12 kepala keluarga. Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin itu. Cuman untuk kakak layan, satu kakak layan membawahi 2 atau 3 adik layan, enggak ada sih aturan tertulisnya. Oh. Iya. Oke. Tapi menyatakan kakak layan kurang dalam satu sektor itu indikatornya? Biasanya dari masing-masing sektor. Seperti itu. Karena kan kita pemilihan kakak layan juga dari masing-masing sektor. Iya, Kak. Biasanya alurnya seperti itu. Pokoknya dari Korseka atau mungkin majelisnya yang kita lihat database umpamanya di sektor 10. Iya. Anak layannya ini ada 15 orang. Lah kok kakak lainnya cuma 1? Kan takut keteteran. Iya. Mungkin bisa 2 atau 3. Iya. Cuman untuk batasan patokan enggak ada sih. No, tidak Iya. ada ya, Kak. Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk kuota kakak layan sendiri apakah sudah memenuhi untuk setiap sektor? Kalau untuk kuota kakak layan sendiri, tiap sektor sampai saat ini puji Tuhan terpenuhi. Cuman mungkin masih ada kita pergumulan tersendiri sih. Mungkin di sektor 9. Sektor 9. Iya, sektor 9. Karena kebetulan kakak layan yang kemarin yang diteguhkan itu, dua-duanya ini sudah pindah keluar kota. Oh. Iya, makanya sekarang kita masih ada kekosongan. Cuman beberapa minggu ini sudah ada sih kakak layan yang lagi. Yang melayani. yang lagi. Yang menawarkan diri gitu ya. Yang bersedia. Oh, Iya, oke. yang bersedia. Cuman kita bukan kita juga sih, belum dikasih kesempatan untuk cerita. Karena kan biasanya untuk yang cerita itu yang sudah diteguhkan. Iya. Makanya kami dari pengurus bergantian ke sektor 9. Iya. Seperti itu sih, Kak. Oke. Ini memang hanya sektor 9 atau masih ada sektor lainnya nih, Kak? Kemarin sih sama sektor 8. Sektor 8 saat ini masih sementara dibantu juga sih dengan Kak Marni. Oh. Iya. Cuman untuk kakak lainnya sudah ada juga. Iya. Tapi setahu saya nih ya, sektor 9 itu kan cukup banyak juga. Nah, iya. Dan yang menawarkan diri itu baru 1 orang. Nah, kakak layan PT sendiri melihat kondisi ini apa yang dilakukan? Kemarin kita sudah coba koordinasi ke Korsek dulu. Yang pertama pendekatan persuasif ya. Iya, pokoknya kita pernah itulah istilahnya ya. Kita pendekatan ke Korsek, bukan pendekatan sih, kita coba tanya ke Korseknya seperti apa. Kita coba tanya juga ke ketua 3 seperti apa. Kemudian kita juga sudah sempat pendekatan pribadi ke beberapa kakak-kakak GP yang ada di sektor 9. Iya, seperti itu. Cuman ya itulah. Masih berproses. Mungkin belum terklik. Oh Nah, iya. mungkin juga Iya. melalui perbincangan kita Ah, ada yang tergerak untuk Iya. ikut berpelayanan bersama kakak-kakak pelayan PT Iya. ini. Iya, Betul gitu kan sekali, sih. Kak. Kita justru lebih mengharapkan ayo kakak-kakak, mungkin kakak-kakak yang ada di GP walaupun bukan di sektor 9, di sektor 1 sampai 12, kalau misalnya kakak-kakak punya kerinduan
untuk berpelayanan di Persekutuan Teruna, ayo kita sama-sama. Siapa tahu ini kan pemilihan majelis lah. Iya. Jangan sampai juga sih. Siapa tahu kedepannya ada dari kakak-kakak layan yang terpilih jadi majelis. Iya. Ya kan otomatis kuotanya Berkurang berkurang lagi lagi ya. Iya. Umpamanya di sektor 10. Umpamanya ya. Contohnya misalnya ini yang ada di sektor 10, kakak layan yang di sektor 10 nih. Iya, Jangan. Nanti biar itu jadi pergumulan pribadi dengan yang di atas. Iya. Iya sih, kalau naik jadi majelis berarti kosong lagi dong. Berarti Iya. harus ada yang gantikan begitu. Nah, iya, betul. Terkait soal menggantikan nih, kita mau tanya dulu soal range umur tadi. Kan minimum 21, Iya. maksimumnya tak terhingga nih. Iya. Ya kan? Nah, berarti ada gap range umur dong yang Di yang kakak jauh, lain, yang iya. cukup jauh antara pelayan PT. Nah, ini bagaimana dalam bekerja dan berpelayanan di gereja? Kalau dari kami sih gap itu pasti ada. Walaupun bukan cuma di kakak layan PT ya. Ini mungkin di semua kepengurusan, umpamanya di kakak layan PAK atau di GP, PKP, PKB pun yang mungkin masih masuk range umurnya, tetap akan ada gapnya mungkin. Iya. Cuman puji Tuhan sampai saat ini kita kalau misalnya ada sesuatu masalah, kita coba rembukan bersama, kita duduk bersama, kita cari solusinya seperti apa. Gitu sih. Kalau untuk berpelayanan kakak layan seperti itu biasanya kalau ada masalahnya. Iya, karena adanya range yang cukup jauh nih untuk pada tiap kakak layan. Nah, apakah ada kendala yang ditemukan Kak dalam berpelayanan bersama-sama? Kalau kendala sih puji Tuhan sampai saat ini ada. Iya, puji Tuhan, tetap disyukuri. Iya, kalau misalnya dalam berpelayanan tidak ada kendala ya itu jadi tanda tanya sih. Iya. Ya. Kalau sampai saat ini puji Tuhan ada, mungkin ya untuk range umur yang seperti itu mungkin kendalanya kita ada ya, salah satunya mungkin yang seperti ini, teknologi mungkin. Iya. Yang kemarin juga kita ibadah online virtual ya, kendalanya tetap di teknologi. Cuman ya bagaimana caranya kita mungkin sebagai nggak bilang diriku anak muda juga. Tapi sudah. Iya, kita mungkin yang masih muda-muda mungkin tetap membimbing kakak-kakak. Karena yang muda maupun tua semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Kita pun yang muda mungkin ada kekurangan yang bisa ditutupi oleh kakak layan yang lebih senior. Umpamanya kakak-kakak layan yang lebih senior pun mungkin ada kekurangannya yang bisa kita tutupi dengan kakak-kakak layan yang muda seperti itu. Iya. Jadi ya itulah tadi sinergitasnya. Asik sekali ya. Saling melengkapi untuk Iya, berpelayanan saling melengkapi, ya betul. Kak, betul. Karena tujuannya kita ya fokus utama kita sebenarnya bukan di kakak layan. Fokus utama kita di adik-adik layan. Iya. Ya, makanya kalau misalnya ada kakak-kakak yang mungkin masalah atau apapun, ya kita tetap kembali ingatkan kakak-kakak kita Persekutuan Teruna, bukan Persekutuan Pelayan Teruna. Iya, betul sekali ya. Kita Persekutuan Teruna ya fokusnya kita di adik-adik layan, bukan di kitanya. Seperti itu. Iya, nah karena tadi berbicara mengenai fokusnya kita ya, Persekutuan Teruna itu adalah adik-adik layan. Nah, apakah Persekutuan Teruna GPB Bahtera Kasih Makassar ini punya wadahnya untuk adik-adik layan? Kalau wadah, puji Tuhan ada. Iya. Wadah sebelum pandemi itu kita banyak sih sebenarnya. Kita ada itu PSPT, kemudian Kifotons. Kifotons ini semacam tim musiknya PT. Iya. Kemudian kita juga ada PT Sport. Iya. Cuman setelah di beberapa tahun belakangan ini ya mungkin tiga-tiganya mau dibilang tidak jalan juga ya tidak jalan, mandek juga iya mandek. Ya. Karena kita tahu sendiri keadaan yang lalu seperti apa. Cuman puji Tuhan setelah kita luring bersama, kita mulai jalankan ini PSPT. Iya. Ya, PSPT sudah mulai kembali berpelayanan di gereja. Sudah dikasih jadwal sebulan 1 atau 2 kali pelayanan seperti itu. Kalau untuk Kifotons dengan PT Sport belum, untuk saat ini belum. Kifotons sendiri kita
rencananya nanti akan mulai mungkin kita coba di ibadah gabungan PT dulu. Iya. Nah, terkait tidak berjalannya kegiatan ini sebenarnya kendalanya apa kalau boleh tahu? Kendalanya kemarin itu pandemi satu. Ya. Karena kita tidak bisa ngumpul-ngumpul. Belum bisa ngumpul-ngumpul. Kendala yang kedua yang saat ini ya seperti yang di awal tadi sih, dana. Oh iya. Iya. Karena kan kita sekarang di gereja ya lagi fokus untuk meningkatkan dulu. Mungkin kedepannya dengan adanya pemotongan yang seperti tadi, puji Tuhan kita kas gereja sudah mulai meningkat juga. Kedepannya ya, kegiatan-kegiatan kita, wadah-wadah kita yang seperti ini ya sudah bisa jalan juga kedepannya. Iya. Itu sih harapan kita sebenarnya. Amin. Semoga segera membaik ya keadaan Iya. sekarang. Oke. Nah, kemudian itu kan tadi wadah-wadahnya nih Kak. Iya. Nah, apakah setiap wadahnya ini sudah membuat prestasi yang mungkin kita belum tahu nih Kak? Kalau prestasi sih sendiri puji Tuhan PSPT dulu sudah ada. Iya. Apa Itu tuh di Kak? kalau saya tidak salah ingat ya, juara 1 lomba nyanyi antar Makassar kah Sulawesi Selatan, lupa. Itu di tahun lalu sih. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi, mungkin ya sebelum Kak? pandemi. Oke. Iya. Kalau untuk Kivotons dengan PT Sport, puji Tuhan sampai saat ini belum ada. Iya. Cuman kita coba pelan-pelan ke depannya buat adik-adik yang punya talenta juga kita coba asah sama-sama ke depannya siapa tahu ada kompetisi kita bisa ikutkan, bakatnya mereka bisa tergali, mereka bisa lebih mahir ya. Puji Tuhan nama Tuhan lebih dimuliakan lagi. Iya. Tentunya kita doakan yang terbaik dan ya adik-adik tuh sudah ada ajakan nih dari kakaknya. Jadi ayo ikut ya kalau dipanggil. Kalau tidak dipanggil ajukan dirinya dong. Ya. Cocok. Iya. Betul sekali. Dan ya. Ngomong-ngomong soal wadah nih ya, bagaimana sih peran media sosial untuk mengajak adik-adik ikut berpelayanan gitu? Peran media sosial puji Tuhan sampai saat ini cukup efektif. Efektif sekali enggak juga, cukup efektif. Untuk efektifnya itu untuk mengajak adik-adik ikut ibadah dulu. Karena kita fokusnya ke situ dulu. Mendatangkan dulu adik-adik di ibadah. Untuk PSPT sampai saat ini juga kita masih sementara mencoba mengajak adik-adik yang punya bakat, mungkin yang punya talenta cuman masih malu-malu. Kita lebih ke pendekatan pribadi dulu sih. Untuk peran sosial media sudah lumayan gencar sih. Instagram ada @pt_bk Ya, mungkin MKS. bisa disampaikan nama akunnya, akun Instagramnya, atau yang lain mungkin Facebook. Ya Twitter mungkin ada. Sampai saat ini YouTube-nya. IG ada, Instagram @pt_bk Makassar. Kalau sana. Iya bagaimana ya? Pokoknya itulah. Maafkan saya, saya lupa. PT BK. Bagaimana Kak? Oh, itu dia. Ya. Disampaikan. pt.bk.mks. Iya. Iya, PT. Batrakasi.mks. Ya, itu. Adik-adik dia. buat kakak-kakak, adik-adik yang mau follow Instagramnya kita ada di @pt.batrakasi.mks. Ya, sudah. Itu tadi cuman spek saja. Sebenarnya saya ingat, cuman siapa tahu teman-teman yang di sini lebih ingat. Tidak tahu. Tidak tahu berarti tidak follow. Lupa Kak. Iya, oke. Oke, nanti Kak saja Tika juga ya. berarti belum follow dong. Belum dong. Iya, pulang saat ini habis dari Pulang sini. langsung saya follow. Iya, oke ya. Oke. Kak Ica juga ya. Iya siap Kak. Oke. Iya. Nah, kemudian nih, kira-kira apa harapannya kakak Layan ke depannya? Harapannya, harapan dalam apa dulu nih Kak? Pelayanan. Dalam pelayanan atau dalam persekutuannya tersendiri untuk kakak Layan, adik-adik Layan. Harapannya sendiri sih buat kakak-kakak Layan semua. Harapannya kita tetap bersinergi, kita tetap kerjasama, komunikasi kita tetap jalan untuk kakak Layan ya. Komunikasi kita tetap jalan, kita sama-sama tetap berpelayanan. Adapun mungkin masalah-masalah Pak ataupun gesekan-gesekan yang terjadi, kita tetap di fokusnya kita.
di adik-adik layan. Seperti itu. Harapannya buat adik-adik layan, mungkin adik-adik yang masih malu-malu mau join PSPT, mau dijemput juga boleh, silakan. Infokan saja ke kakak layannya, infokan ke saya juga boleh. Nggak masalah. Kalau kita ketemu di gereja, Kak, saya mau ikut PSPT, cuman ada yang antar. Kabari saya. Ingat, ingat, jangan lupa. Iya, kalau misalnya adik-adik masih malu-malu, ayo kita ikut sama-sama, kita sama-sama berpelayanan. Di PT itu kita have fun, serius tapi have fun. Tapi tetap sama-sama kita memuji Tuhan. Iya, oke. Semoga harapannya tercapai ya, Iya, Kak. amin. Amin. Dan oke, sepertinya kita sudah berbincang sangat banyak. Iya, lumayan banyak sih, Kak. Sangat banyak ya, Kak. Mulai dari kakak layan, adik layan ya, Kak. Dan oke, seperti biasa. Ya, betul. Yang kita sudah janjikan nih. Boleh ikut. Siapa nih Kak yang boleh? Saya. Oh, iya. Boleh. Oke. Saya bisa ikut. Saya. Saya. Oke, nah ini dia kuisnya. Nah, ini dia hadiah kita untuk di kuis tahap kedua. Ya, ada tahap-tahapnya nih. Siapa ya? Nah, Oke. untuk format jawabannya masih sama ya? Iya, Yang betul pertama, sekali. Yaitu nama, spasi sektor, Spasi jawabannya. Iya. Dan sudah standby di keyboardnya? Keyboard handphone ya, bukan keyboard main musik. Oke. Jadi ketik formatnya. Dan ini dia pertanyaan yang pertama. Apa saja wadah PT yang berjalan saat ini? Aduh, gampang banget ya, Kak. dan 3 sebut 1. Gampang sekali. Saya kira tadi pertanyaannya enggak siapa saja yang mau jadi kakak layan PT. Spasi sektor, spasi saya. Iya ya, Kak. Saya. Puji Tuhan sih saya catat. Langsung terpenuhi ya, Kak, Jangan kuotanya. lupa formatnya. Iya. Nama, Atau siapa tahu spasi Kati sektor. pun mau. Apa itu? Jadi pelayan. Iya. Oh, tentu saja mau. Iya kan. Berarti habis ini nanti saya minta nomor Kak ya. Ayo. Tentu saja boleh. Oke. Bapak Ibu kakak yang ada di sini, yang ada di rumah bisa menjadi saksi. Betul. Selamat bergabung. Nanti saja ketika sudah resmi. Oh ya, oke. Oke. Wow. Mana nih? Jawaban teratas nih ya. Oh, itu ada Vanilla tidak Mila ada emot. Mili. Kak Mili. Ya, Adik. sektor 1. Adik Mili, adik Mili. Ya, Mili sektor 1. Ya. Jawabannya itu wadahnya PSPT. Betul Mi? Betul? Salah? Betul? PSPT. Apa saja? Ayo. Iya dong, betul dong. Betul dong. Selamat buat Mili. Masih ada Kak? Masih ada. Masih ada. Oke. Tadi katanya meluncur. Tadi katanya meluncur. Hadiahnya langsung meluncur. Langsung meluncur ya, Kak. Selamat Ya, buat selamat. Oke. Dan yang kedua, masih ada nih, masih ada. Banyak ya. Banyak nih, Kak. Syarat nungguin. Syarat menjadi kakak klien PT. 1. Oke, apa tuh syaratnya? Tadi Kak Semi Iya, sudah satu aja. sebutkan. Syarat menjadi kakak layan. Kakak layan PT. Oke. Saya ulang lagi ya kalau belum jelas. Syarat menjadi kakak layan PT. Iya. Sebutkan satu saja. Ya, satu saja. Aduh, gampang banget Nggak nih. harus cute kayak saya. Oh. Iya. Tidak harus manis katanya kayak kakak Sami. Iya. Iya. Nggak harus manis kayak Katian, enggak apa-apa. Jomblo enggak apa-apa. Jomblo enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, enggak Iya. apa-apa. Siapa tahu setelah jadi kakak layan dapat pasangan. Iya. Bukan adik layannya tapi maksudnya Jomblo enggak apa-apa, berumah tangga juga enggak apa-apa. Iya, kakak Iya. layan ya, Kak. Oke. Makanya Katian bebas sih.
Bisa, lulus syarat sih sebenarnya. Bisa, tinggal dihubungi saja. Iya. Iya. Berarti Sudah ada kah? ditunggu ya. Jika ada. Oke. Ini ada yang paling tercepat ya? Oh itu. Dari Eni Aryani. Eni sektor 9. Ibu Eni nih Iya, kalau nggak kayaknya salah. sih ya. Iya. jawabannya Jawabannya 5 tahun usia di atas anak layan PT. Waduh. Benar atau salah? Iya dong, bener dong. Kita ini dong. Yeay. Ibu Eni dari sektor 9. Ya. Nanti tumblernya juga akan meluncur ke Ibu Eni. Ya. Oke, terima kasih ya yang sudah berpartisipasi. Terus juga terima kasih buat Kakak Sami atas perbincangannya. Semoga Iya. dari perbincangan kita semakin banyak juga yang tergerak untuk menjadi pelayan PT Iya, dan amin. kemudian juga Amin. anak-anak PT juga semakin semangat untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah maupun kegiatannya. Iya, betul sekali. Dan kita juga mau berterima kasih buat Bapak Pendeta Charles Manuputi yang sudah memberikan waktunya untuk kita berbincang bersama mengenai pemilihan yang akan dilaksanakan pada 30 Juli nanti. Jadi jangan lupa untuk hadir dan memilih ya tentunya. Oke. Jadi ya sepertinya sudah sampai di sini ya Kak. Oke. Jadi kita tutup saja perbincangan kita malam hari ini. Sampai jumpa di BK Show selanjutnya. Dadah. Dadah.